mulai fase-fase siksaan, penindasan yang dilakukan oleh orang musyrikin, sehingga sebagian sahabat tewas, sebagian sahabat harus hijrah ke Habasyah, sampai ke tahun ke-10 kenabian. Meninggal pamannya, meninggal istrinya, peristiwa Isra Mi'raj. Kemudian setelah 13 tahun berdakwah di kota Mekah Al-Mukarramah, beliau alaihissalatu wassalam harus rela, harus ridha meninggalkan negeri kelahiran beliau, meninggalkan negeri yang paling dicintai, Mekah Al-Mukarramah. Beliau sampai ke kota Madinah. Rindu beliau ingin balik ke kota Madinah. Ada peristiwa perang Badar, ada peristiwa perang Uhud, ada perang Khandaq, kemudian ada peristiwa Hudaybiyah. Kerinduan beliau kepada negerinya tak tertahankan. Kerinduan beliau untuk tawaf di rumah Allah, untuk melakukan ibadah umroh nggak terbendung lagi. Sehingga beliau datang dengan 1.400 sahabatnya, meninggalkan kota Madinah, menuju ke kota Mekah untuk umroh. Tapi ternyata kerinduan beliau belum tersampaikan. Karena beliau tertahan dan tidak boleh untuk melaksanakan umroh. Terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Dan kita sudah mengambil beberapa faedah, beberapa pelajaran dari perjanjian yang mungkin ada poin-poin yang seakan-akan merugikan umat Islam. Tapi ternyata di balik semua itu, perjanjian Hudaybiyah adalah kemenangan yang nyata buat umat Islam. Barakallahu fiik. Kita akan lanjutkan, silahkan. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan Perang Hudaybiyah dari kitab Fikih Sirah Nabawiyah karya Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid. Qala al-muallif rahimahullah, hikmah yang ke-16, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memotong rambut dan menyembelih kurban, mereka tidak langsung melaksanakannya, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan mereka dan menemui istrinya Ummu Salamah. Lalu istrinya menyarankan, temui kembali mereka, panggil tukang cukur untuk mencukurmu dan sembelihlah kurbanmu. Ketika Rasulullah menjalankan saran tersebut, para sahabat pun bergegas untuk memotong rambut mereka dan menyembelih kurbannya. Ini menunjukkan betapa pentingnya keteladanan yang baik dan hal tersebut dapat memberikan efek pengaruh yang kuat dibandingkan sekedar ucapan. Seorang ayah di rumahnya adalah teladan bagi anak-anaknya. Mereka akan melihat kemudian terpengaruh oleh perilaku ayah mereka. Begitu pula seorang guru, perilakunya akan memberi pengaruh kuat terhadap murid-muridnya dibandingkan ucapannya. Untuk itulah seorang dai harus memperhatikan perilakunya dan menjadikannya sebagai modal dakwah dalam rangka memberikan keteladanan yang baik bagi orang-orang di sekitarnya. Subhanallah, barakallahu fikum. Naam jamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau memerintahkan kepada para sahabat agar mereka membotak rambutnya, bertahalul, menyembelih kurban mereka, tapi ternyata mereka masih trauma, masih syok. Kemudian beliau masuk ke dalam tendanya. Beliau ditanya oleh Ummu Salamah tentang wajahnya yang bermuram durja. Kemudian Ummu Salamah memberikan ide, memberikan masukan. Beliau nabi, mendapatkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Tapi ada saat-saat yang wahyu tidak turun. Maka Nabi SAW dikasih ide oleh Ummu Salamah dan beliau menjalankan. Ini pentingnya musyawarah dalam kehidupan ini. Musyawarah dalam kehidupan rumah tangga.
Ini suami sama istrinya. Ada suami-suami yang tidak pernah mau menerima ide istrinya. Mungkin dia merasa dia yang paling pintar, dia yang paling paham, sehingga tatkala ada yang memberikan masukan, istri dan keluarganya dia tidak terima. Ada sebuah hadis yang mungkin sebagian pernah mendengarnya. Hadis itu berbunyi, syawiruhunna wa khalifuhun. Ajaklah perempuan-perempuan itu musyawarah, tapi selisihi pendapat mereka. Ini hadis dhaif. Bahkan sebagian ulama mengatakan hadis palsu. Nabi bermusyawarah dengan Ummu Salamah. Baik, ada pesan indah di sini. Ummu Salamah tidak meminta kepada Nabi SAW untuk ngomong lagi. Sudah, selesai. Apa yang harus dilakukan? Tindakan. Memberikan contoh. Ini pentingnya contoh dari sekedar ucapan dan ungkapan. Ternyata manusia itu lebih terpengaruh dengan perbuatan daripada dengan ucapan. Sampai dikatakan, kalau ada orang yang mengatakan, ya anak-anak ya, hidungnya dipegang, hidungnya dipegang. Kira-kira anak itu pegang hidung apa pegang telinga? Ustadznya ngomong, anak-anak ayo dipegang hidungnya ya, hidungnya dipegang. Kira-kira yang akan terjadi mereka pegang hidung, pegang telinga. Pegang telinga. Padahal mereka mendengar yang dipegang hidung. Tapi yang mereka lihat yang dipegang telinga. Ini pentingnya qudwah. Pentingnya berdakwah, mendidik, mengajar dengan perilaku. Tidak sekedar dengan ucapan. Seorang ayah yang sibuk dengan handphonenya, duduk di sofa dengan selonjoran kakinya, dan anak-anak melihat orang tua melakukan itu. Lalu orang tua mengatakan, taruh handphonenya. Kira-kira anak-anak akan menaruh handphonenya? Atau mereka akan sibuk dengan handphonenya tapi di tempat yang lainnya. Yang tidak terlihat oleh ayah yang sedang sibuk dengan gadget. Kenapa? Sholat sunnah itu lebih diutamakan di rumah. Sholat wajib di masjid. Karena ada kondisi-kondisi, ada hari-hari sang istri itu berhenti sholat, libur sholatnya. Kalau sang ayah hanya mengatakan kepada putri-putrinya, kepada anak-anaknya, ayo sholat, sholat. Tapi anak-anaknya nggak pernah ngelihat bapaknya sholat. Karena bapaknya hanya sholat wajib aja dan itu di masjid. Mungkin sebagian ayah ba'diyahnya juga di masjid. Maka Nabi SAW mengatakan, Nawwiru buyutakum bis salati wa qiraatil Qur'an. Terangi rumah kalian dengan sholat dan baca Quran. Gimana kalau ayahnya suka sholat sunnah di rumah? Anak-anak suka melihat ayahnya sholat. Anak-anak suka melihat ayahnya membaca Al-Quranul Karim. Itu akan berdampak kepada anak-anak dan kepada rumah tangga. Kemudian guru ya di sekolah. Ya. Aturan sekolahan. Nggak boleh ngerokok, tapi gurunya ngerokok. Ketika ditanya, enggak, aturan itu untuk murid. Guru nggak apa-apa. Pikirnya guru ini anak-anak baru akan ngerokok kalau jadi guru. Nggak bakalan, dia akan mulai ngerokok, ngelihat gurunya ngerokok. Maka keteladanan ini penting. Dan buat yang sudah ngaji, yang udah belajar, yang udah kenal sunnah, tolong jangan hanya ceramah. Jangan hanya mengingatkan orang tua, menegur orang tua, amar ma'ruf nahi mungkar. Iya,
Itu hal yang harus dilakukan. Tapi sebelum itu, jadilah contoh yang baik. Bagaimana ada sebagian ulama yang mengatakan, kunu du'atan wa antum samitun. Jadilah kalian penyeru-penyeru kepada Islam. Jadilah kalian pendakwah-pendakwah dalam kondisi kalian diem, nggak ngomong. Nggak ngomong, nggak nulis, tapi berdakwah. Pakai apa? Bil akhlak. Dengan akhlak dan perilaku. Dan sekali lagi manusia itu, makanya kenapa mendengar sama melihat itu beda. Ada orang mendengarkan radio. Ada orang nonton televisi. Kadangkala yang menonton itu lebih fokus. Karena dia menggunakan dua indera dia. Mata yang melihat, telinga yang mendengar. Dan Allah menjadikan Nabi sebagai percontohan. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Barakallahu fiik. Nah, saya akan lanjutkan. Hikmah yang ke-17, metode motivasi dalam berdakwah. Rasulullah menjelaskan tentang keutamaan mencukur pelontos daripada mencukur pendek saja, dengan mengulang-ulang doa agar mendapatkan curahan rahmat bagi yang mencukur pelontos sebanyak 3 kali. Sementara yang memendekkan saja hanya mendapatkan 1 kali dari doa beliau. Ini artinya anjuran untuk mencukur pelontos bagi orang yang tengah berihram saat bertahalul. Ini artinya anjuran untuk. Nah. Barakallahu fikum. Ini uslubut targhib. Targhib ini memotivasi dengan memberikan pahala. Mengingatkan kepada fadilah yang akan didapatkan. Dan ini uslub banyak digunakan oleh Allah Azza wa Jal di dalam Al-Quranul Karim. Mengingatkan umat manusia dengan adanya surga. Mengingatkan mereka dengan nikmat-nikmat yang begitu indahnya. Dengan ampunan Allah, keridhaannya. Itu targhib, menyenangkan. Sesuatu yang memotivasi orang untuk berbuat dengan kesenangan. Tapi ada yang namanya tarhib. Tarhib itu juga memotivasi sebenarnya, tapi dengan ancaman. Kalau enggak sholat, dapat ini nantinya. Masuk neraka. Cerita masalakakum fi saqar. Qalu lam naku minal musallin. Kenapa kalian masuk neraka saqar? Oh, kita dulu enggak sholat. Ahibati fillah. Maka sebagai pendakwah hendaklah memilih. Kalau di sini kan berkaitan dengan cukur ya. Ini yang perlu disampaikan kepada jemaah haji, jemaah umroh. Karena banyak di antara jemaah umroh itu yang tidak membelontos rambutnya. Tidak mencukur habis rambutnya. Dia hanya ngambil beberapa lembar. 3 lembar dari kanan, 3 lembar dari kiri, atau 3 helai ya. Dari atas 3 helai, udah selesai. Sah. Makanya kalau bicara hukum fikih, itu orang tidak akan termotivasi. Kenapa? Karena di hukum itu dikatakan hukumnya apa? Sunnah. Hukumnya apa? Wajib. Hukumnya apa? Makruh. Tapi tatkala kita membaca bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada sahabat agar yang hukumnya sunnah ini dikerjakan, agar yang makruh ini ditinggalkan, maka perlu adanya tadi targhib wa tarhib. Makanya tatkala jemaah umroh itu dimotivasi oleh ustadznya, tidak bicara hukum fikih. Ustadznya menyampaikan, jamaah kita jauh-jauh dari Indonesia. Kita bukan hanya sekedar mau umroh, tapi kita ingin umroh yang sempurna. Kita ingin pahala yang sebanyak-banyaknya. Bapak-bapak, ibu-ibu keluar duit banyak loh dari Indonesia. Masa cukurnya cuma beberapa helai? Lu kan sah Ustadz? Iya sah. Ingatkan dengan doa Nabi SAW buat orang-orang yang mempelotos rambutnya. Ingatkan dengan hadis Nabi yang lainnya. Ketika Nabi SAW haji wada, beliau ditanya oleh seorang sahabat atau 2 orang sahabat dari Thaqif tentang pahala orang yang memutak rambutnya.
Kata Nabi SAW, laka bikulli sya'ratin saqatat. Dengan setiap rambut yang jatuh akan dihapuskan dosamu, akan diangkat derajatmu, dan akan menjadi cahaya buat engkau pada hari kiamat. Masya Allah. Ketika dimotivasi semangat. Masa datang dari Indonesia cuma dapat cahaya 17 cahaya? Kenapa tidak sejumlah rambutnya cahayanya? Maka pendakwah harus pandai-pandai memotivasi rakyatnya. Kalau mereka lagi malas, maka kita bisa motivasi dengan kebaikan-kebaikan, fadilah-fadilah, atau dengan ancaman-ancaman bagi orang-orang yang tidak mengamalkan kewajiban-kewajibannya dan tidak meninggalkan yang haram-haram. Barakallahu fiik. Nah, Hikmah yang ke-18, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggiring hewan kurbannya berupa unta yang dahulunya milik Abu Jahal, karena di hidungnya terdapat anting dari perak, adalah untuk membakar amarah kaum musyrikin. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, dari sini terdapat suatu pelajaran yang dapat dipetik, yaitu dianjurkannya untuk membangkitkan amarah musuh Allah karena Nabi menggiring unta kurbannya yang dahulunya milik Abu Jahal dengan tanda di hidungnya berupa anting-anting perak untuk membangkitkan amarah kaum musyrikin. Allah berfirman tentang sifat Nabi dan sahabatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa mathaluhum fil Injil kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa 'ala suqih yu'jibuz zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir. Dan dzalika bi'annahum la yusibuhum dhama'u wala nasabu wala makhmasatun fi sabilillah wala yata'una mauti ayyaghidul kuffar wala yanaluna min aduwin nailan illa kutiba lahum bihi amalun salih innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Yang demikian itu karena mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan, dan kelaparan di jalan Allah, dan tidak pula menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan suatu bencana kepada musuh, kecuali semua itu dituliskan bagi mereka sebagai suatu amal kebajikan. Sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. barakallahu fikum. Jadi seorang muslim ketika melakukan tindakan yang diperbolehkan dalam syariat, yang itu membakar amarah orang-orang musyrikin, ini perkara yang seharusnya diwujudkan. Tapi sekali lagi, jangan sampai membangkitkan amarah orang-orang musyrikin dengan cara yang salah. Dengan cara yang diperbolehkan. Contohnya kalau muslim ini gagah-gagah. Muslim itu kaya-kaya. Muslim yang taat sama Allah. Ekonominya bagus. Orang-orang kafir gak suka. Marah mereka. Makanya mereka gak suka dengan negeri-negeri Islam yang kaya raya, gak suka. Jadi salah satu tujuannya adalah agar orang-orang kafir itu mentalnya, ini perang mental. Mereka marah, mereka merasa rendah, dan harapannya mereka mendapatkan hidayah. Rasulullah SAW mengorbankan onta yang beliau dapat ketika perang Badar. Bayangkan jemaah, kejadiannya ini, Hudaybiyah ini tahun ke-6. Perang Badar itu tahun ke-2. 4 tahun onta itu ada bersama Nabi SAW. Maka dibawa itu onta, dikorbankan. Artinya kebanggaan Abu Jahal, kebanggaan orang-orang musyrikin. Seakan-akan dengan disembelihnya korban itu, orang-orang musyrikin sudah selesai urusan mereka. Kemarin yang dibunuh adalah penunggangnya, hari ini yang disembelih adalah tunggangannya. Dan sifat orang muslim seperti itu. Kita itu jangan mencari keridhaan orang kafir. Karena ada sebagian umat Islam yang berusaha untuk mencari keridhaan orang kafir. Emangnya orang kafir itu ridho sama kita? Iya Ustaz, iya akan ridho sama kita kalau kita ikut sama mereka. Allah mengatakan walan tardha
ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahu. Tidak akan ridho orang Yahudi dan Nasrani sampai engkau mengikuti ajaran mereka. Nggak akan ridho. Maka jangan cari keridhaan mereka. Kalau kita sudah tahu, mereka baru akan ridho kalau kita ikut mereka. Terus gimana? Lakukan yang diperintahkan. Membuat orang-orang kafir murka sama kita. Dengan cara apa? Dengan cara-cara yang diperbolehkan. Bagaimana seorang muslim itu taat kepada Allah, membantu orang lain, sukses ekonominya. Orang-orang kafir nggak suka. Sebagaimana umat Islam nggak suka kalau tahu-tahu ada non-muslim yang muncul ya. Sama. Maka kita carilah keridhaan Allah dan jangan cari keridhaan orang-orang kafir. Kalau Allah ridho sama kita, selesai urusannya. Di sini dibacakan beberapa ayat tadi tentang sifat muslim kayak apa. Muslim itu keberadaan dia orang kafir nggak suka. Namun jangan sampai melakukan tindakan kriminal muslim ya. Untuk membuat orang kafir benci sama dia melakukan tindakan kriminal, maka itu terlarang. Barakallahu fikum. Nah. Hikmah yang ke-19, kita mendapatkan hikmah di balik suatu persoalan. Bisa jadi seorang muslim tidak menyukai sesuatu yang ternyata membawa kebaikan. Sebagian sahabat tidak menyukai perjanjian Hudaibiyah dan persyaratan yang ada di dalamnya. Ternyata justru membawa kebaikan bagi Islam dan kaum muslimin. Ibnu Hajar berkata tentang kemenangan ini, secara zahir memang merendahkan kaum muslimin, tetapi di balik itu adalah sebagai kemuliaan bagi mereka. Untuk itulah seorang muslim tidak boleh gegabah menilai persoalan dan tidak melihat secara zahirnya saja. Hendaknya ia memohon kepada Allah agar selalu diberikan dan ridho dengan ketentuan Allah. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Syekh mengatakan an-nudrik annal ibrata bima ta'ulu ilaihi al-umur. Yang menjadi patokan itu hasil. Nanti jadinya seperti apa? Itu menjadi patokan. Kalau melihat proses, melihat kejadian pada waktu itu, ya jelas umat Islam nggak bisa umroh, udah capek meninggalkan Madinah berhari-hari, sampai ke sana mereka nggak bisa melaksanakan umroh. Kemudian perjanjian-perjanjian yang merugikan umat Islam secara kasat mata dan logika mereka. Namun Syekh mengingatkan yang menjadi pokok dan intinya itu hasilnya gimana. Makanya beliau mengingatkan di sini bahwasanya bisa jadi yang kalian benci itu baik buat kalian. Dan boleh jadi yang kalian sukai itu buruk buat kalian. Maka dalam semua kondisi muslim jangan tergesa-gesa mengambil tindakan. Tapi hendaklah dia bersabar, berfikir, bermusyawarah ketika menentukan sebuah sikap. Walaupun buat dia kayaknya yang bagus ini loh. Karena Allah sudah katakan kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi yang kalian benci itu baik buat kalian. Yang kalian benci. Bagaimana bencinya Abu Bakar dengan perjanjian yang dibuat. Bagaimana nelangsanya para sahabat ketika melihat Abu Jandal harus dibawa balik oleh bapaknya Suhail bin Amr. Ceritanya Abu Basir bagaimana yang ditolak sama Nabi SAW. Yang para sahabat melihat ada peristiwa-peristiwa yang dalam pandangan mereka itu buruk. Mereka tidak menyukainya. Ternyata baik. Dan itu yang kita lihat. Peristiwa Hudaybiyah ini. Walaupun umat Islam memang pulang ke kota Madinah. Tidak melaksanakan umrah tahun itu. Mereka menyembelih korbannya, tahallul, lalu mereka pulang ke kota Madinah. Tapi pada hakikatnya di balik itu ada banyak kebaikan sekali. Barakallahu fikum. Nah, tafadhal dilanjut. Hikmah yang ke-20. Berdasarkan perjanjian ini, ada beberapa hasil positif yang dapat kami kemukakan sebagiannya secara singkat. Yang pertama, hilangnya kewibawaan Quraisy.
Hal ini ditandai dengan bergabungnya suku Khuza'ah dengan Muhammad dalam waktu singkat tanpa rasa takut kepada Quraisy. Barakallahu fikum. Nah, yang dahulunya mereka takut sama Quraisy, mengagungkan Quraisy, tapi tatkala ada perjanjian itu nampak. Ini orang-orang masih kafir ya. Khuza'ah ini masih kafir. Tapi dia memilih untuk bergabung dengan Nabi Muhammad SAW. Berkoalisi dengan umat Islam. Padahal mereka kafir. Daripada mereka berkoalisi sama orang-orang musyrikin. Ini membuktikan bahwasanya ada masalah dengan eksistensi orang-orang Quraisy. Yang kedua. Pengakuan Quraisy terhadap eksistensi kaum muslimin. Semenjak munculnya dakwah Islam, Quraisy menganggap Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya hanyalah serpihan-serpihan yang tidak bermakna dan bereksistensi. Namun, pada peristiwa perjanjian damai Hudaybiyah, mereka mengakui eksistensinya duduk bersama sebagai lawan. Masya Allah. Ya, kalau kita ngelihat selama ini, kondisi umat Islam itu keberadaannya tidak dianggap. Ya, tadi hanya serpihan-serpihan, dianggap pemberontak lah oleh mereka mungkin. Kayak di Indonesia. Ada beberapa daerah yang mungkin ada kelompok yang memberontak di sana ya. Negara tidak menganggap mereka sejajar sama negara. Enggak. Orang-orang musyrikin dahulu menganggap umat Islam mungkin seperti itu. Sehingga perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Namun ketika perjanjian Hudaybiyah, setelah kewibawaan pamornya orang musyrikin ini turun, Nabi yang naik. Sehingga bertemu nih G2G. Menunjukkan kalau orang-orang kafir Quraisy mengakui keberadaan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Sejajar. Bukan mereka di bawah. Sehingga ini akan berdampak kepada kabilah-kabilah yang lainnya. Tatkala melihat ternyata mereka bisa berjumpa lawan sama lawan. Sepadan. Barakallahu fikum. Nah. Yang ketiga, berbaurnya kaum muslimin dengan kaum musyrikin. Sehingga dapat memberikan pengaruh positif, memperdengarkan Islam, dan menyaksikan langsung apa yang dilakukan kaum muslimin. Ibnu Hajar berkata, peristiwa Hudaybiyah adalah sebagai muqaddimah untuk menuju kemenangan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, dinamakan fathan, kemenangan, yang secara bahasa adalah membuka sesuatu yang terkunci. Sulhu, yaitu perdamaian, adalah sesuatu yang terkunci sehingga Allah membukakannya. Di antara sebabnya adalah sikap menghalangi kaum muslimin untuk mengunjungi Baitullah. Secara lahiriah, perdamaian itu merendahkan kaum muslimin, tetapi hakikatnya justru memuliakan kaum muslimin. Karena manusia dengan adanya gencatan senjata pada butir perjanjian tersebut dapat berinteraksi dengan bebas. Kaum muslimin dapat memperdengarkan Al-Quran kepada musyrikin dan mendiskusikan Islam secara terbuka dengan aman. Sebelumnya, mereka tidak dapat berbicara secara terbuka, kecuali dengan berbisik-bisik. Selain itu, orang-orang yang selama ini menyembunyikan keislamannya pun dapat memperlihatkannya, sehingga kaum musyrikin benar-benar rendah dan kalah, padahal mereka mengharapkan kemuliaan dan kemenangan. Na'am, barakallahu fikum. Ini hikmah lainnya. Bagaimana Suhail bin Amr ketika terjadi interaksi. Sebelumnya kan mereka hanya dengar aja tentang umat Islam. Ya seperti di zaman sekarang ini. Banyak orang-orang yang membenci dakwah sunnah ini karena nggak pernah berinteraksi, nggak pernah duduk, nggak pernah dengar secara langsung, nggak pernah ngelihat. Yang ada informasi. Informannya nggak objektif. Kalau kita lihat orang-orang orientalis, bagaimana mereka menginfokan kepada warga mereka tentang Islam dan kaum muslimin. Di masa sekarang ini ada brand teroris
Seakan-akan ada di figura gitu, tengahnya itu umat Islam tuh teroris. Dan mereka berusaha untuk melakukan itu. Namun alhamdulillah adanya media. Ini juga membantu untuk mengklarifikasi tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Dan terjadi interaksi langsung antara Quraisy yang sebagian besar masih kafir pada waktu itu bersama para sahabat Nabi yang muslim. Mereka ngelihat sholatnya bagaimana, makannya bagaimana kecintaan mereka kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Maka ini akan memberikan gambaran positif tentang Islam ini. Dan ini penting ya. Kita itu kadang-kadang sekarang di mobil bisa kasih tulisan atau apa yang menyebabkan orang mengenal hakikat agama Islam ini. Kemudian di sini disebutkan dengan adanya genjatan senjata. Apa poinnya buat umat Islam? Umat Islam bebas mengirim surat kepada raja-raja yang ada. Mengirim sahabat untuk berdakwah ke fulan. Kenapa? Karena suasananya suasana aman. Kalau suasana perang nggak mungkin berangkat, dibunuh, ditangkap. Seperti kejadian beberapa sahabat Nabi yang dibunuh. Karena memang suasananya suasana perang. Tapi dengan adanya genjatan senjata, maka dakwah Islam itu semakin jalan. Dan ini juga sebagai bukti kalau Islam ini tidak tersebar dengan pedang. Enggak. Tapi dengan dakwah. Mengajak orang-orang kepada Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Nah. Hikmah yang ke-21. Setelah perjanjian damai Hudaybiyah, Rasulullah tidak lagi memiliki musuh bebuyutan sehingga beliau dapat melakukan aktivitas lainnya, seperti menyerang pusat kekuatan Yahudi di Madinah dalam waktu singkat setelah Hudaybiyah dan dilanjutkan dengan penyerangan Khaybar serta merebutnya. Begitu pula Rasulullah SAW dapat menyurati para raja dan penguasa dunia saat itu, mengirim utusan untuk menyampaikan dakwah kepada seluruh umat manusia. Barakallahu fikum. Ini hikmah yang besar sekali. Selesai Hudaybiyah, musuhnya ini selesai sudah. Selama ini berhadapan sama orang-orang musyrikin. Badar sama orang-orang Mekah. Uhud sama orang-orang Mekah. Khandaq sama orang-orang Mekah. Nggak selesai-selesai menghadapi musuh bebuyutan. Tapi dengan terjadinya perjanjian Hudaybiyah, urusan ini 10 tahun ya. Urusan bersama orang-orang musyrikin selesai sudah. Nabi punya kesempatan untuk melebarkan sayapnya dalam berdakwah mengajak umat manusia kepada Allah Jalla Jalaluhu. Bagaimana Nabi menulis surat ya. Dulu nggak bisa nulis surat ke raja-raja. Bisa jadi karena raja-raja itu tidak melihat ada eksistensi umat Islam. Tapi sejak Hudaybiyah, umat Islam sukses. Kota Madinah dengan pemerintahannya sukses. Ini hikmah lain. Yang kembali tatkala seorang muslim itu merenungkan hikmah. Ada banyak hikmah. Barakallahu fikum. Nah. Hikmah yang kedua tentang keutamaan Hudaybiyah. Perang ini perlu dibandingkan dengan perang Badar dalam hal keutamaannya. Mengingat dalam peristiwa tersebut diperolehnya kemuliaan dan kemenangan bagi Islam serta kehinaan, kekalahan bagi orang-orang kafir dan munafik. Ibnu Abdul Bar berkata, tidak ada peperangan yang dilakukan Rasulullah SAW yang menyamai perang Badar atau mendekatinya dalam hal keutamaan kecuali perang Hudaybiyah. Inilah pendapat yang benar menurut kami. Sedangkan kaum mutakallimin dari kelompok Al-Asy'ariyah berpendapat adalah perang Uhud lebih mulia daripada perang Hudaybiyah. Mereka berpendapat perang Uhud lebih mulia setelah Badar. Namun menurut kami pendapat pertama lebih baik. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Nah, jamaah. Sebelum kita melanjutkan penjelasan tentang keutamaan Hudaybiyah ini. Semua orang tahu dengan keutamaan Badar. Sehingga para sahabat yang ikut perang Badar itu di nasabnya disebutkan Al-Badri.
Kemudian tatkala untuk menyebutkan keutamaan sahabat fulan, kadang-kala disebutkan di sana dia hadir pada waktu perang Badar. Atau dikatakan dia waktu itu nggak sempat hadir di perang Badar. Namun ternyata ada peristiwa lain ya yang disandingkan dengan perang Badar. Di mana untuk orang-orang yang perang Badar, Rasulullah SAW mengatakan, "Ama alimta anna Allah tala'a ala ahli Badar." Tahu nggak engkau? Allah itu memandang kepada orang-orang yang ikut perang Badar. Lalu Allah mengatakan kepada mereka, "If'alu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Silakan kalian berbuat semau kalian, aku telah mengampuni kalian. Bagaimana para malaikat memandang kepada malaikat-malaikat yang ikut perang Badar. Lebih mulia daripada yang tidak ikut perang Badar. Namun perjanjian Hudaybiyah ini memiliki ya kemiripan mungkin dengan perang Badar. Di mana miripnya? Perang Badar, Nabi bersama para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam itu bukan datang untuk perang. Sama mereka berangkat itu untuk menghadang kafilah dagang. Mereka tidak membawa persenjataan untuk berperang yang lengkap, enggak. Karena kafilah dagang itu cuma dijaga mungkin oleh beberapa puluh orang. Perang atau Hudaybiyah ini Nabi bersama 1.400 sahabat datang bukan untuk perang juga, tapi menghadapi suatu kondisi yang genting ya. Sampai kejadian diberitakan terbunuhnya Utsman bin Affan ya. Bagaimana ada cerita orang-orang musyrikin akan datang untuk menghabisi para sahabat Nabi. Kemudian Nabi membuat perjanjian Bai'atul Aqabah. Dan Allah ridha kepada orang-orang yang ikut perang Hudaybiyah ini. Nah, lanjutkan. Dari Barra radhiyallahu anhu berkata, kalian menganggap bahwa kemenangan itu adalah pembebasan kota Mekah. Benar, pembebasan kota Mekah adalah kemenangan. Namun kami juga menganggap Bai'atur Ridwan juga kemenangan, yaitu pada saat perjanjian Hudaybiyah. Nah, lanjut. Az-Zuhri berkata, belum pernah terjadi kemenangan dalam Islam sehebat perang Hudaybiyah. Pada umumnya, dalam perang terjadi pertempuran, tetapi ketika perjanjian Hudaybiyah justru api peperangan padam. Manusia merasa aman untuk saling bertemu dan berbicara serta berdiskusi. Tidak ada orang yang berbicara tentang Islam kepada orang lain, melainkan ia pasti masuk Islam. Orang-orang yang masuk Islam dalam waktu 2 tahun jauh lebih banyak dari sebelumnya. Barakallahu fikum. Ya, ini kalau bicara tadi keutamaan Hudaybiyah ini. Bagaimana Al-Bara' bin Azib mengatakan, ta'udduna antum fatha Makkah wa qad kana fathu Makkah fathan. Kalian beranggapan bahwasanya penaklukan kota Makkah itu yang terjadi pada tahun ke-8 Hijriah, itulah yang namanya kemenangan. Maka Al-Bara' bin Azib mengatakan, wa nahnu, kami menganggap bahwasanya kejadian Hudaybiyah, Bai'atur Ridwan pada hari Hudaybiyah, itulah yang disebut kemenangan. Kenapa disebut kemenangan? Ya, umat Islam pada waktu itu bisa memperluas dakwah karena ada genjatan senjata. Mereka tidak lagi takut akan diserang oleh orang musyrikin. Mereka tidak lagi khawatir dengan ancaman orang-orang musyrikin. Karena orang musyrikin terikat perjanjian sama mereka. Nggak ada lagi memprovokasi orang untuk menyerang kota Madinah. Nggak ada, mereka tidak melakukan itu. Maka inilah kemenangan. Sampai disebutkan orang yang masuk Islam sebelum peristiwa Hudaybiyah dan yang sesudah Hudaybiyah, ternyata lebih banyak yang masuk Islam setelah Hudaybiyah. Lebih banyak yang masuk Islam di masa para sahabat, di masa tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai di masa kita kalau kita melihat. Berapa juta yang muslim. Kalau di masa Nabi SAW hanya beberapa puluh ribu. Itu udah semuanya. Karena jumlah penduduknya belum banyak, tapi sekarang Masya Allah.
Nah, lanjut. Ibnu Hisham berkata, bukti dari kebenaran ucapan Az-Zuhri adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika keluar menuju Hudaybiyah bersama 1.400 sahabat, sedangkan menurut Jabir bin Abdullah, bahkan ketika beliau keluar pada saat pembebasan kota Mekah 2 tahun kemudian bersama 10.000 sahabat. Barakallahu fikum. Jabir, Ini perubahannya sekarang kalau dikatakan. Bawa 1.400 itu tahun ke-6. Tahun ke-7 umrah qada Nabi SAW. Tahun ke-8 beliau membawa alaihi salatu wassalam 10.000 sahabat. Dalam rangka apa? Menaklukkan kota Mekah. Kemudian nanti mereka umrah lagi dari Ju'rana menuju ke Mekah Al-Mukarramah. Jadi ini menunjukkan bahwasanya Sulhul Hudaybiyah adalah sebuah kemenangan yang nyata yang Allah berikan kepada umat Islam pada waktu itu. Barakallahu fikum. Nah, tafadhal. Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada kami pada saat Hudaybiyah, kalian adalah sebaik-baiknya penduduk muka bumi. Ketika itu jumlah kami 1.400 orang. Seandainya aku dapat melihat hari ini, niscaya akan aku tunjukkan kepada kalian di mana letak pohon itu. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Ummu Mubashir menginformasikan kepadaku bahwa ia mendengar Nabi berkata kepada Hafsah, tidak akan masuk neraka insya Allah seorang pun dari orang-orang yang berbaiat di bawah pohon. Hafsah berkata, demikiankah ya Rasulullah? Lalu Nabi menegurnya. Kemudian Hafsah membaca, tidak ada satupun di antara kalian kecuali akan melintasinya. Nabi berkata, sungguh Allah telah berfirman, kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa dan kami biarkan orang zalim berlutut di dalam neraka. Barakallahu fikum. Nah, jemaah, ini keutamaan buat orang-orang yang ikut pada waktu Hudaybiyah, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ini mungkin tidak ditulis ayatnya di sini ya. Nah, sahih jemaah. Di sini dituliskan ayatnya, laqad radhiyallahu 'anil mu'minin. Iya, ini enggak ditulis ayatnya. Ditulis di surat Fatah ayat 18. Allah Azza wa Jalla mengatakan, laqad radhiyallahu 'anil mu'minin idh yubayi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qarib. Allah telah ridha. Allah ridha. Ama siapa? Ama orang-orang beriman. Semuanya ini ada yang spesial. Allah ridha kepada para sahabat Nabi yang beriman, yang mereka membaiatmu di bawah pohon. Tahta syajarah. Jadi baiat itu terjadi di bawah pohon. Fa'alima ma fi qulubihim. Allah mengetahui isi hati mereka. Fa'anzala sakinata alaihim. Dan Allah menurunkan sakinah, kedamaian kepada mereka. Wa athabahum fathan qariba. Dan Allah memberikan balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat. Lalu disebut sini, qala Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, suatu hari Nabi SAW berkata, pada hari Hudaybiyah itu Nabi berkata kepada kami, antum khairu ahlil ard. Kalian adalah sebaik-baiknya penduduk bumi. 1.400 orang jumlah mereka. Kemudian di antara keutamaannya hadis Jabir bin Abdullah juga, bahwasanya Ummu Mubashir, ya, dia berkata kepada aku, annaha berkata kepada Jabir bahwa dia mendengar Nabi SAW berkata kepada Hafsah. Jadi Nabi berkata kepada Hafsah, apa kata Nabi SAW? La yadkhulun nar insyaallah
min ashabis syajarati ahad alladzina bay'u tahtaha. Nabi SAW mengatakan tidak akan masuk surga dengan izin Allah kalau Allah berkehendak seorang pun dari yang berbaiat di bawah pohon. Ketika Nabi mengatakan itu, bahwasanya yang berbaiat nggak akan masuk neraka. Nggak akan masuk neraka. Hafsah mengatakan, bala ya Rasulullah. Loh, kan akan lewat neraka semuanya ya Rasulullah. Nabi kemudian menegur dengan tegas Hafsah ini. Hafsah mengatakan, bukankah Allah berfirman, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Bukankah Allah mengatakan tidak ada satupun di antara kalian kecuali akan memasukinya. Wariduha ini memasukinya. Terjemahannya melintasinya. Nah, orang itu dianggap memasuki karena melewati neraka jahanam. Melewati sirat yang berada di atas neraka jahanam. Jadi semua orang yang masuk surga itu harus melewati sirat. Maka dikatakan dia masuk neraka dulu. Semuanya masuk neraka, yakni melewatin tadi. Hafsah mengatakan itu. Artinya semua orang bakal masuk neraka dulu sebelum kemudian masuk ke surga. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada Hafsah, qad qala Allah azza wa jalla. Bukankah setelah ayat itu Allah mengatakan, thumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Kami biarkan orang-orang zalim berlutut di dalam neraka. Jadi Allah selamatkan. Jadi semua yang ikut bai'atur ridwan nggak akan masuk neraka. Satu pun nggak ada. Terus ayat itu mereka akan melintasi neraka, melintasi sirat yang berada di atas neraka jahanam. Barakallahu fiik. Nah, mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya nanti tentang surat-surat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam kepada raja-raja, pemimpin-pemimpin yang ada di sekitar Jazirah Arab. Karena kalau bicara Jazirah Arab, di situ tidak ada penguasa. Hidupnya mereka kepala-kepala kabilah. Tapi kalau sudah keluar sana ada raja-raja, ada pemimpin-pemimpin, mungkin gubernur-gubernur yang ditentukan oleh raja-raja yang ada. Nabi kirim surat kepada mereka dalam masa genjatan senjata ini, di mana dakwah kalau bisa dengan lisan, maka tidak perlu menggunakan pedang tentunya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Barakallahu fikum. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tafadhali. Iya, izin membaca pertanyaan yang masuk ya, Ustaz. Siap. Terkait dengan orang tua menjadi contoh yang baik untuk anak-anak dan ciri taubat yang Allah terima. Pernah mendengar ciri taubat yang Allah terima adalah menjadikan diri lebih baik dan lebih santun. Tapi saya masih seringkali kesal, bahkan marah-marah ke anak kalau si anak nggak menurut. Contoh kecil, disuruh tidur nggak mau, disuruh diam di masjid, jangan rame, tetap rame. Mau dengerin kajian, kadang HP direbut. Setiap hari sepertinya saya masih sering marah ke anak saya. Kadang sadar, apakah ini tanda taubatnya kurang benar ya Ustadz? Jadinya sering merasa gelisah. Mau nasihatnya Ustadz. Na'am, barakallahu fikum. Ahibati fillah. Allah Azza wa Jal mengatakan, Laisa bi amanikum wala amani ahlil kitab. Man ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliya wala nasira. Allah mengatakan tidak termasuk angan-angan kalian wala angan-angan ahlul kitab. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat salah pasti dibalas. Pasti dibalas. Jadi ini menjadi sebuah ketentuan. Ketika turun ayat ini, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, kalau setiap kita berbuat dosa pasti dibalas sama Allah Azza wa Jalla, kita akan binasa. Maka Nabi SAW memberikan penjelasan.
Bukankah engkau sakit wahai Abu Bakar? Bukankah engkau merasa lelah, merasa gundah? Itu semua adalah penghapusan untuk dosa-dosa kita. Sehingga kalau tadi ada orang tua yang sudah bertobat ya, tapi kok ternyata masih tadi ribut sama anaknya, sakit hati sama anaknya, ini dan itu, semoga semua itu adalah penghapusan untuk dosa-dosa yang dilakukan oleh orang tuanya. Kita bakal dibalas ya. Ya, mungkin kukunya mengelupas. Mungkin telinganya sakit. Mungkin kakinya terluka. Maka hendaklah kita berlapang dada. Hanya saja berkaitan dengan anak-anak kita. Banyak orang tua yang berpikir anaknya ini disuruh jalan, dilarang, diem. Kenapa? Anda lihat anaknya fulan itu taat banget sama orang tuanya. Ya mungkin anaknya fulan, tapi anakmu nggak seperti itu. Sehingga kadangkala anak-anak ini ada yang perlu pendamping. Perlu pendampingan dari orang tua. Anak-anak suruh masukin mainan. Kadangkala orang tua yang ngomong, "Fulan, mainannya balikin." Terus ibunya berangkat ke dapur. Kira-kira anak-anak balikin mainan nggak? Bukan balikin mainan, anaknya hilang dari tempat mainan. Kabur. Ada anak yang perlu didampingi. Jadi ketika ibunya nyuruh sesuatu, didampingin. Yuk sini, duduk, balikin mainannya. Ikut tuh dia balikin mainan. Tapi kalau ditinggal, ibunya pergi, anaknya juga pergi. Maka tolong para orang tua itu mengkondisikan. Kalau kita bicara memberikan contoh, berikan contoh engkau. Engkau berpikir ini anak-anak yang mengeluarkan mainan. Iya, engkau kasih contoh bagaimana mengembalikan. Jadi orang tua ini harus melihat kondisi anaknya. Karena anak ini beda-beda. Jangan suka membandingkan anak kita sama anak orang. Sehingga kita kepinginnya kayak fulan. Sebagaimana engkau gak sama-sama bapaknya fulan. Engkau gak sama-sama ibunya fulan. Engkau dulu juga gak taat sama Allah. Gak nurut, dikasih tahu gak dengerin. Sampai ada cerita seorang majikan ya. Ketika dia nyuruh anak buahnya, budak-budaknya ini. Budak-budaknya itu bandel. Durhaka sama majikannya. Apa kata bosnya ini mengatakan, "Oh, engkau itu mirip sekali sama majikanmu. Majikanmu berbuat dosa sama Allah, engkau berbuat dosa sama majikanmu." Ya, kita pelaku dosa. Maka hendaklah kita berlapang dada, kemudian mempelajari kondisi anak kita ini tipikal yang seperti apa. Sehingga kita dapat mendidik mereka dengan contoh yang baik dan dengan arahan yang maksimal. Hadza wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ustadz, saya memiliki seorang ibu yang rajin beribadah dan rajin bersedekah. Namun ibu saya suka menyumpahi anak-anaknya dengan doa yang buruk. Bahkan tidak sekali-sekali mendoakan kejelekan untuk anak-anaknya. Terutama untuk saya dan adik saya yang nomor 2. Karena sejak kecil ibu lebih sayang dengan adik-adik saya. Hanya karena saya milik keluarga ayah yang ibu benci. Dan adik nomor 2 sering sakit-sakitan waktu kecil. Gimana yang karena dia kenapa? Ya, karena sejak kecil ibu lebih sayang dengan adik-adik saya, adik-adiknya yang lain Ustadz. Iya. Jadi dia dan adik nomor 2-nya dibenci karena mirip keluarga ayah dan adik nomor 2 mirip keluarga ayah wajahnya maksudnya? Di sini nggak tahu Ustaz, nggak di keluarga ayah gitu aja. Mirip keluarga ayah gitu. Mirip keluarga ayah yang ibu benci. Adik waktu kecil sering, mirip keluarga ayah yang ibu benci, wajahnya kayak iparnya yang benci, mungkin kayak gitu. Iya. Nah. Ayah waktu kecil adik waktu kecil sering sakit. Jadi membuat ibu saya benci karena sering menghabiskan uang ayah untuk berobat. Masya Allah. Yang nomor 2 itu Ustaz. Nah. Saya pernah disumpahin ibu saya akan dibalas anak-anak saya karena dulu ibu menjelek-jelekkan di depan tamu dan saya membela diri.
dan setelah itu masih menjelek-jelekkan saya hingga saya menjawab. Akhirnya disumpahin jelek oleh ibu. Bahkan adik saya nomor 2 pernah disumpahin akan jadi perawan tua. Dan benar, sampai sekarang adik saya belum bertemu jodohnya. Tidak ada yang bisa menasihatin ibu saya, Ustadz. Bahkan ayah tidak didengar. Apa yang harus saya lakukan, Ustadz? Kadang saya malas untuk pulang ke rumah orang tua. Tapi juga saya kasihan jika orang tua kangen cucunya. Demikian, Masya Ustadz. Allah, Jazakumullah Masya Allah. khairan. Barakallahu fiik. Naam jamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Ya ma'syaran nisa." Wahai kaula, wahai para perempuan. Tasaddaqna. Kalian bersedekahlah. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahlinnar. Aku melihat kebanyakan kalian itu penghuni neraka. Qulna wa bima dzalika ya Rasulullah? Dengan perbuatan apa perempuan itu bisa banyak masuk neraka? Tukthirnal la'an wa takfurnal ashir. Dua. Yang pertama, kalian banyak nyumpai. Banyak mengumpat. Banyak mengutuk. Banyak melaknat. Yang pertama. Yang kedua, wa takfurnal ashir. Dan kufur kepada suaminya. Kalau dilihat tadi, ibunya ini ada tuh dua. Banyak nyumpain, suami tidak dihargai. Apa sikap anak? Sikap anak bersabar. Kalau tadi sang anak melawan ya, enggak tepat. Didiamkan. Kalau kita tahu yang diucapkan itu adalah sebuah kesalahan, maka nggak perlu dijawab. Karena ini orang sedang marah. Yang ada kalau dijawab tadi akan nyumpain. Apa sekarang sikap anak kepada ibunya? Tetap berbakti. Paling tidak yang harus engkau lakukan adalah mendoakan ibu. Semoga dia dapat hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Sebut nama ibu. Karena kalau dilihat bapaknya masih ada. Tapi bapaknya tidak bisa berbuat apa-apa. Seakan-akan yang pegang tongkat komando di rumah adalah ibunya. Maka doakan ibu. Bicara tadi mungkin ibu tidak adil. Mungkin ibu lebih sayang kepada adik-adiknya. Maafkan ibu lah. Apa gunanya ibu disiksa pada hari kiamat gara-gara dirimu? Maafkan, dan maaf itu akan mengangkat derajat seorang muslim. Tinggal kalau sekarang bertanya, apakah ana benar sikapnya nggak pulang ke tempat ibu? Ya tetap pulang, hanya saja jarang-jarang pulang. Usahakan mengkondisikan. Kalau pulang itu dikondisikan. Jangan sampai ya nampak kebencian ibu kepada anti. Karena kadang-kala anak-anak akan ngomong, mengatakan, ibu, nenek kok kayaknya nggak suka ya sama ibu ya. Kok benci sama ibu? Usahakan itu tidak dilihat sama anak-anak. Karena itu akan menyebabkan cucu-cucunya benci sama nenek. Ketika anak mengatakan seperti itu, cari alasan. Oh enggak apa-apa, memang ibu mungkin yang salah, ini itu. Sehingga anak-anak itu memaafkan neneknya dengan sikap yang seperti itu. Terus sikap anti sekarang, memperbaiki nenek, memperbaiki ibu ya. Jadi kadangkala orang seperti itu disebabkan lemahnya iman. Ya. Kesian ibu. Kalau dua sifat penghuni neraka itu ada di ibu. Kalau bapak nggak bisa ngasih nasihat, mungkin ibu bisa diajak kajian. Mungkin ada orang yang bakal didengar sama ibu. Tapi memang ada ibu-ibu yang jahat. Iya. Tugas anak tetap mendampingi orang tuanya dan berusaha berbakti sama orang tuanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Iya, Tafadoli Utileni mau bertanya langsung. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Pak Ustaz, Ana mau tanya berkaitan dengan beberapa yang istilah viral di
di media sosial Ustaz, masih udah lama tentang itu Ustaz, apa istilahnya sandwich generation, yaitu anak-anak yang usia 20-an akhir sampai 40-an yang dia menafkahi keluarganya sendiri dan juga harus menafkahi orang tuanya. Jadi beberapa itu anak perhatiin, maksudnya ada beberapa orang anak-anak muda gitu yang berpemikiran dia tidak wajib menafkahi orang tuanya gitu Ustaz, karena dia untuk keluarga inti dia sendiri saja susah gitu Ustaz. Nah sementara di sisi lain ada orang tua yang memang anak itu dipersiapkan untuk nanti menanggung hidup mereka gitu Ustaz. Jadi mohon nasihat Ustaz, jadi sebaiknya bagaimana gitu Ustaz? Barakallahu fikum. Naam jamaah. Ya, ini anak baca Sandwich Generation ya. Sandwich Generation ini pertama kali dikenalkan oleh Dorothy tahun 81 ternyata. Ini generasi di mana orang dewasa yang menanggung hidup anak-anak mereka dan juga masih menanggung hidup orang tuanya. Kemudian disebutkan ada generasi sandwich tradisional. Ini adalah di usia 40 tahunan atau 50 tahunan. Di mana harus menanggung kebutuhan anak-anaknya yang sudah dewasa namun masih memerlukan dukungan finansial. Kemudian di sisi lain juga masih harus mengurus orang tua mereka yang sudah lansia. Taib, ini sandwich generation. Ahibati fillah, kalau kita ngelihat di dalam Islam, sampai kapanpun yang namanya anak tetap anak, yang namanya bapak tetap bapak. Di Barat kita tahu kenapa mereka mempermasalahkan seperti ini. Karena di sana itu umur 18 tahun atau 19 tahun, 18 ya. Yang anak itu sudah lepas dari orang tuanya. Orang tuanya sudah tidak bertanggung jawab lagi dengan anaknya. Anak juga tidak bertanggung jawab sama orang tuanya. Ini pandangan mereka. Sehingga muncul istilah sandwich generation. Wallahu a'lam, ana belum pelajari. Tapi yang jelas kebanyakan di Barat itu seperti itu. Nah, dalam pandangan Barat itu seharusnya umur 18 udah lepas gitu loh. Udah bisa kerja, udah cari anu sendiri. Dan orang tuanya juga udah gak usah ngurusin. Sedangkan di dalam agama kita, orang tua itu tetap membiayai anaknya. Membantu anaknya yang memerlukan bantuan. Nafkah itu tetap ya. Sampai anak itu bisa menikah, yang perempuan bisa menikah. Yang laki-laki kalau bisa sudah bekerja. Memang kadangkala ada kegagalan dalam mendidik anak. Anak sudah dewasa masih nyusahkan orang tuanya. Itu ada, tapi nggak banyak insya Allah. Itu hanya ya oknum-oknum dalam kehidupan rumah tangga ini, anak-anak yang seperti itu. Tapi kalau orang tua yang sukses, anak yang umur 18 ini tidak lagi dibiayain orang tuanya, tapi dia tetap memberikan nafkah kepada orang tua. Dan di dalam agama kita memberikan nafkah kepada orang tua sampai kapanpun. Umpamanya anak punya bapak, orang tua yang umurnya umpamanya 70 tahun. Dan secara ekonomi nggak cukup, anak wajib kasih nafkah kepada orang tuanya. Dan di situ ada pahala yang besar. Kemudian orang tua punya anak, dia berikan nafkah kepada anaknya, itu juga ada pahala yang besar. Intinya kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dalam kondisi seperti ini. Jadi kalau bicara menanggapi generasi mungkin tadi yang disebut sandwich generation ini, seharusnya memang kita perlu mendidik anak-anak itu supaya tidak menyusahkan orang tuanya. Tapi kalau orang tua di masa tua ya, di beberapa daerah kan, namanya di Barat banyak panti jompo, di mana orang-orang tua sudah dia dimasukkan ke sana sama anaknya, sehingga anaknya tidak merasa terbebani. Sedangkan di dalam agama kita tetap wajib berbakti sampai orang tua kita meninggal dunia. Ketika meninggal dunia pun kita tetap wajib berbakti kepada orang tua kita. Ana jadi bingung. Pertanyaannya apa tadi? Tentang sandwich generation? Ya, jadi ada anak-anak yang memang berpikiran ya udah nggak, berarti memang bukan tanggung jawab kita untuk menanggung
nanti juga orang tuanya yang nggak terima, maksudnya anak dididik memang udah dipersiapkan untuk siap-siap nanti gantian istilahnya gitu Ustaz. Nah, iya, subhanallah. Betul jamaah, artinya ini mungkin masalah pemahaman ya yang perlu diluruskan. Orang tua memang termasuk termasuk salah satu tujuan orang tua membesarkan anaknya, mendidik anaknya bukan untuk mengharapkan balas budi dari anaknya, tapi berharap anaknya ini jadi anak soleh. Dan ada orang tua yang sampai tua Masya Allah sukses. Kalau bicara ekonomi mungkin lebih bagus dari anaknya. Ada yang seperti itu. Namun kalau orang tua berhasil mendidik anaknya, yang diperlukan orang tua itu bukan uang anaknya, tapi kebaktian anaknya, doa anaknya. Ketika orang tua secara ekonomi bagus. Tapi kalau lagi susah, ya mau tidak mau di dalam agama kita, anak-anak itu wajib memberikan nafkah kepada orang tuanya. Berarti masalahnya sekarang di sandwich generation ini, pendidikan agama yang kurang gitu loh. Kalau kemudian muncul anak-anak yang tidak mau menanggung orang tuanya, terus muncul juga orang tua yang masih membebani anaknya, khususnya anak perempuan umpamanya. Kadang-kala ada orang tua yang nggak mau anaknya berhenti kerja. Nggak, kau jangan berhenti kerja. Bapak menyekolahkanmu, keluar duit banyak itu supaya engkau dapat gaji ngasih orang tua. Ini juga pemahaman yang salah. Ketika anak perempuan itu dinikahkan, dia ikut suaminya. Dia punya kewajiban berbakti kepada suaminya. Apakah dia wajib memberikan nafkah kepada orang tuanya? Kalau dia punya. Melihat orang tuanya susah, dia punya duit, dia kasih nafkah sama orang tuanya. Tapi tetap seorang perempuan ada keterbatasan dalam berbakti kepada orang tuanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ya Ustadz, pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana menangani remaja yang lebih memilih bersama teman-temannya jika belajar online? Adakah doa khusus agar remaja-remaja ini Allah jauhkan dari teman-teman yang buruk dan dari teman-teman yang melalaikan Ustadz? Jazakumullah khairan. Nah, subhanallah jamaah. Ya, anak-anak itu ketika remaja ada perubahan perilaku dan sikap. Orang tua pun dulu mengalami. Di mana anak-anak remaja itu lebih suka sama kawan-kawannya daripada sama orang tuanya. Karena kadangkala kalau ngomong sama orang tua nggak nyambung. Maka di sini orang tua hendaklah menurunkan umurnya untuk tenggelam dalam dunia remaja bersama anak-anaknya. Ajak dia ngobrol ya, berduaan sama anak yang remaja, makan maunya di warung berdua atau berjalan naik mobil berdua. Kondisikan anak ini seperti teman. Sehingga dia itu ada teman curhat, ada teman ngobrol. Kemudian kalau dilihat kawan, dia butuh kawan. Maka hendaklah orang tua memilihkan kawan, kasih penjelasan kepada anaknya. Nah, engkau punya kawan alhamdulillah, tapi pilihlah kawan yang baik. Seperti apa? Sampaikan. Yang kayak gini, yang kayak gini, kayak gini. Coba lihat kawan-kawanmu. Ada kawan-kawan yang tidak memberikan dunia kepadamu, apalagi akhirat. Tapi ada kawan yang manfaat dunia. Artinya, Anda berkawan sama dia, alhamdulillah, mamanya Anda bisa belajar kerja, ini, itu. Ada manfaat secara dunia. Tapi ada kawan, la dunia wala akhirat. Nggak dapat apa-apa sama sekali. Maka ini menjadi tugas orang tua memberikan pemahaman. Artinya orang tua tidak mengekang anaknya, tidak melarang, tapi memberikan arahan kepada mereka untuk cari kawan-kawan yang bermanfaat buat dia. Kalau bicara doa, apa doanya Ustaz? Banyak sekali doanya. Paling enggak engkau baca doa yang berada di surat Al-Ahqaf ayat 15. Apa doanya? Ketika Allah menceritakan orang yang sampai umur 40 tahun, dia berdoa mengatakan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Di mana kita minta, ini nyambung nih.
Nyambung sama yang tadi generasi sandwich. Karena kan generasi sandwich itu katanya umurnya 40 sampai 50 tuh. Hah? 40 sampai? Tunggu, ini yang di sini disebutkan umumnya mereka yang masuk dalam kategori ini adalah orang dewasa di usia 40 tahunan atau awal 50 tahun. Di mana harus menanggung kebutuhan anak-anak yang sudah dewasa namun masih memerlukan dukungan finansial. Oh, ini beberapa generasi sandwich. Ini generasi sandwich tradisional. Iya. Ada juga yang dari 30, 40, ya macam-macam lah generasi itu cuma. Tapi di sini Allah sebutkan tentang yang umur 40 tahun. Ketika anak itu umur 40 tahun, anak umur 40 tahun. Dia berarti punya orang tua masih. Apa yang dia lakukan? Dia berdoa mengatakan kepada Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, bantulah aku ya Allah, agar aku dapat mensyukuri nikmat yang kau berikan kepada aku dan kepada orang tua. Berarti dia ada di bawah orang tua. Kemudian setelah itu, wa aslih wa an a'mala salihan tardaha, dan bantulah aku untuk bisa beramal soleh yang kau ridhain. Berbuat baik kepada orang tuanya. Juga beramal soleh secara umum. Wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, perbaiki, berikan kebaikan di anak keturunanku. Dia di tengah berarti. Dia sebagai ayah tapi punya orang tua. Jadi dia anak, tapi ini anak juga punya anak. Sehingga dia meminta kepada Allah agar diperbaikin anak keturunannya, agar dibantu bersyukur kepada Allah dan kepada kedua orang tuanya. Maka itu yang dibaca oleh orang tua dengan harapan Allah memperbaiki anak-anak kita. Kemudian doa-doa Nabi Ibrahim yang dibaca juga seperti Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku orang yang mendirikan salat dan anak-anak keturunanku. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala-berhala. Terus doa yang di surat Al-Furqan juga, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, jadikan pasangan-pasangan kami, anak-anak kami penyejuk pandangan kami. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami pemimpin buat orang-orang yang bertakwa. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Ya Ustaz, pertanyaan berikutnya Ustaz. Saya mau membagikan zakat mal. Nah, dalam poin 1, zakat mal dibagikan ke fakir miskin. Sementara saya baru saja pindah rumah di daerah tersebut. Jadi posisi yang benar-benar fakir kurang mengetahui pastinya. Mau dititipkan ke RT RW saya kurang percaya karena pasti dibagikannya nggak bakal akurat 100%. Kalau saya diterapkan ke poin fisabilillah, misal ke fasilitas pengajian anak-anak seperti bangku belajar kitab dan lain-lain, apakah boleh Ustadz? Nah, barakallahu fikum. Ya, bicara fisabilillah, ingat jumhur ulama berpendapat fisabilillah itu adalah untuk jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Walaupun ada yang mengatakan fisabilillah semuanya kebaikan, pokoknya tadi untuk fasilitas dakwah apa masuk fisabilillah, tapi agar selamat kita. Karena masalahnya poin ini diperselisihkan. Bahkan kalau melihat kebanyakan ulama mengatakan untuk jihad fisabilillah. Karena kalau bicara buat beli bangku sekolah, bangun masjid, bangun sekolahan, pesantren, semua fisabilillah. Tapi kenapa dikhususkan di sana? Yang namanya berbagi kepada fakir miskin juga fisabilillah di jalan Allah. Jadi jalan Allah, semua jalan kebaikan. Maka supaya lebih berhati-hati, jangan memberikan zakat itu kepada fasilitas untuk dakwah kecuali setelah semuanya dapat. Yang fakir miskin sudah habis. Kesian mereka gitu. Mereka punya bagian. Tinggal bagaimana caranya Ustaz. Alhamdulillah kalau dikatakan engkau orang baru pindah di sana, engkau tidak mau lewat RT RW, tapi tetap minta informasi dari RT RW. Datang ke RW-nya, datang ke RT-nya, Bapak, boleh saya dikasih listnya orang-orang yang fakir miskin di sini? Minta listnya. Biasanya dikasih list sama alamatnya. Ketika udah dapat, berangkat sendiri. Atau kirim orang untuk mengantarkan ke sana.
Karena memang ya kita perlu berhati-hati karena ini zakat yang memang porsinya sudah ditetapkan untuk orang-orang yang khusus ya. Maka nasihat Ana lebih baik anti tetap fokus kepada fakir miskin yang ada di sana dengan cara bekerja sama dengan RT RW meminta informasi. Bukan titip sama mereka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz, pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah Al-Quran yang kita beli dan sudah tidak bisa kita menggunakannya lagi karena faktor mata akan bersaksi juga kelak di hari kiamat? Karena yang sering dipakai sekarang yang ukurannya besar Ustaz. Barakallahu fiik Ustaz. Barakallahu fiik. Artinya kalau bicara Quran yang kita beli dan sudah kita baca. Bukan Quran kita beli tapi nggak dibaca. Karena ada orang beli Quran, oh ternyata kekecilan, akhirnya nggak dibaca, dibiarin. Maka yang seperti itu tolong diwakafkan, diberikan kepada orang yang bisa membacanya. Tapi kalau Quran yang pernah kita baca, kita beli Quran, kita baca selama setahun, 2 tahun, lalu ada gangguan mata, kita nggak bisa ngelihatnya lagi, kemudian kita perlu beli yang lebih besar. Yang ini gimana? Kelak akan menjadi saksi, kelak akan menjadi saksi. Karena kita sudah membacanya. Bumi-bumi ini akan menjadi saksi. Mata kita pun akan menjadi saksi. Kulit kita, tangan kita akan menjadi saksi. Bahwa Quran ini pernah kita pegang selama berapa tahun kita baca pakai Quran itu. Jadi tetap akan menjadi saksi. Insya Allah. Namun tadi kalau bisa Quran itu jangan dibiarkan. Biar orang lain yang membacanya. Sehingga engkau mendapatkan pahala selain pahala membaca selama ini. Tapi pahala orang itu membaca lewat Quran yang kau hadiahkan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ya Ustaz, pertanyaan berikutnya Ustaz. Bagaimana dengan orang tua yang pilih kasih dengan anak-anaknya? Bahkan dia selalu mengingat anaknya tersebut. Sedangkan anaknya itu jarang sekali menjenguk orang tuanya Ustaz. Gimana? Bagaimana dengan orang tua yang pilih kasih dengan anak-anaknya? Bahkan dia selalu mengingat anaknya, sedangkan anaknya itu sendiri jarang sekali menjenguk orang tuanya. Artinya anak yang sangat dikasihi ini malah Tidak mengingat, tidak nggak ingat sama malah orang tua. jarang. Iya, betul Ustaz. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Subhanallah ya. Banyak orang jadi orang tua, tapi nggak sekolah jadi orang tua. Jadi suami nggak pernah kuliah persuamian. Jadi istri nggak pernah sekolah peristrian. Padahal ada sekolah chef. Jadi tukang masak, juru masak tuh ada sekolahnya. Ada sekolahnya, ada cara penyajiannya, ada magangnya, Masya Allah jemaah. Masa jadi istri, jadi suami, nggak ada sekolahnya. Akhirnya muncullah kejadian-kejadian tadi yang orang tuanya pilih kasih, yang suka melaknat ya kepada anaknya. Karena gara-gara anaknya wajahnya mirip sama keluarga bapaknya yang dia tidak sukain. Masalahnya ini berangkat dari ya nggak belajar kita ya. Nggak pernah sekolah dengan benar tentang bagaimana menjadi orang tua. Nah, sekarang kejadian lagi tentang bagaimana orang tua yang pilih kasih. Nabi SAW pernah datang seorang sahabat, Bashir, membawa anaknya Nu'man. Bashir ini mau kasih hadiah buat Nu'man. Kata ibunya, enggak, jangan. Tapi Bashir maksa, kalau engkau mau ngasih, udah nggak apa-apa. Tapi yang jadi saksi Nabi Muhammad SAW. Maka akhirnya Bashir berangkat kepada Nabi SAW membawa Nu'man. Mengatakan, ya Rasulullah, ini ibunya minta engkau jadi saksi kalau aku sudah memberikan hadiah kepada dia. Nabi bertanya kepada sallallahu alaihi wasallam kepada Bashir, "Akulla waladika nahalta?" Apakah semua anakmu engkau kasih hadiah yang sama? Engkau kasih hibah yang sama? Kata siapa namanya? Bashir, enggak ya Rasul. Kata Nu'man, Bashir, enggak ya Rasul. Cuma dia yang aku kasih. Nabi bertanya kepada dia, apakah engkau mau semuanya berbakti kepadamu dengan rata, dengan sama? Iya ya Rasulullah. Maka jangan kau kasih satu yang lainnya nggak dikasih. Beliau juga mengatakan,
La asyhadu ala zur. Aku tidak akan jadi saksi atas kepalsuan. Atau ala jur, atas kezaliman. Nabi nggak mau jadi saksi. Ya seperti ini orang tua yang pilih kasih. Anak-anaknya malas berbakti sama orang tuanya. Nabi sudah mengingatkan. Kalau engkau ingin mereka berbakti kepadamu sesama secara sama, maka jangan engkau melakukan kezaliman. Tinggal sekarang bagaimana anak-anak memaafkan. Sekali lagi jemaah, kita menyikapin orang tua kita yang melakukan kesalahan, maafkanlah. Dicari alasan. Kita aja sama kawan melakukan kesalahan, kita suruh maafin. Gimana orang tua kita? Tinggal kita doakan orang tua kita ya, agar dia banyak ya di akhir hayatnya beristighfar, mohon ampun sama Allah. Apalagi terbukti anak yang paling dikasihi nggak peduli sama orang tuanya. Dan memang kadang-kala seperti itu, anak-anak yang dimanja ini sama orang tuanya, bukan malah dia berbakti sama orang tuanya, malah nginjak-nginjak orang tuanya. Hada wallahu a'lam bishawab. Ya Ustaz. Tafadholi Ummu Fatin mau bertanya langsung. Syukran Mudia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nam, tafadhali. Mengenai amalan Ustaz tadi yang seperti yang Ustaz jelaskan, amalan perbuatan lebih baik daripada ucapan. Nah, bagaimana dengan amalan hati Ustaz yang seperti terjadi pada sahabat yang waktu itu dia lewat ya Rasulullah, dia adalah penghuni surga sampai 3 kali, sampai sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As itu penasaran sampai nginep di rumahnya kan Ustaz. Nah, Yang menjadi Anda pertanyakan, yang mana yang lebih baik Ustaz dari ketiga tadi? barakallahu fikum. Ya jemaah, kalau bicara amalan lisan, amalan perbuatan, semua ini sumbernya dari hati. Orang yang berzikir, hatinya nggak berzikir, nggak ada gunanya. Orang yang bersedekah, orang yang sholat, tapi hatinya nggak sholat, hatinya nggak ikhlas, nggak takut sama Allah, hatinya riya, nggak diterima sama Allah SWT. Jadi kalau dilihat mana yang lebih utama, tentunya semua dimulai dengan hati. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa tuh di sini, kata Nabi SAW. Padahal puasa itu bentuk takwa. Sholat itu bentuk takwa. Sedekah itu adalah ketakwaan seorang hamba. Tapi mulainya di sini. Makanya kalau ditanya mana yang paling utama, tentunya yang paling utama amalan hati. Namun jangan sampai ada orang yang mengatakan, oh yang penting hatinya, oh yang penting hatinya. Tapi amalan itu harus dikerjakan. Ada orang nggak sholat, kenapa nggak sholat? Oh yang penting hatinya. Nggak bisa seperti itu. Karena orang kalau hatinya ini penuh dengan keimanan. Apa sih amalan-amalan hati? Takut sama Allah, cinta sama Allah, tawakal sama Allah, tunduk sama Allah. Itu amalan hati. Hati juga berucap. Ucapan hati itu keyakinan, itu ucapan hati. Ucapan lisan adalah syahadat, ucapan hati adalah meyakini apa yang diucapkan dengan lisannya. Baik. Jadi tetap amalan itu porosnya dari hati. Sehingga ketika Allah menyebutkan orang-orang munafikin, apa kata Allah? Fi qulubihim marad. Di hati mereka ada penyakit. Penyakit ini muncul dalam raga mereka, iya. Apa? Idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka sholat malas. Karena sakit hatinya. Yura'unan nas, pamer aja sholatnya. Wala yadhkurun Allah illa qalila. Zikirnya dikit, pakai lisannya. Kenapa? Hatinya sakit gitu. Makanya semua dimulai dengan hati. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin masuk ke pertanyaan terakhir Ummu Dea. Siap Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana kalau kita berada di lingkungan tempat kerja orang Islam, tapi nggak pernah sholat dan puasa, dan juga lingkungannya laki-laki kebanyakan, dan atasannya pun seperti dukun, bisa menerawang dan bisa membaca pikiran dan hati orang. Apakah harus resign dan hijrah ke tempat kerja lain, Ustadz? Barakallahu fiik.
Nah, jamaah. Kalau bicara apakah harus resign? Yang pertama, sebelum engkau resign, kalau engkau mampu mewarnai tempat kerjamu, mampu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka silahkan. Tapi kalau engkau nggak melakukan apa-apa, bahkan di tempat itu keimananmu mungkin tambah hari akan tambah turun. Ngelihat orang-orang nggak sholat, Ramadan nggak puasa, apalagi laki-laki semua yang ada di situ. Maka Ana rasa kalau engkau tidak bisa mewarnai dan merubah, kau tinggalkan. Apalagi bosnya dukun atau kayak dukun, sama aja lah. Maka Ana rasa nanti segera minta sama Allah ketetapan di hati, resign, dan sekali lagi, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan kasih ganti yang lebih baik buat dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.